Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diartoyo sebagai moderator dalam diskusi kali ini. Dan diskusi kali ini itu bertemakan apakah budaya oversharing di media sosial mengganggu batas komunikasi pribadi dan publik. Bersama saya juga ada Mbak Elva dan Mbak Alvesta selaku notulen dalam diskusi ini, serta teman-teman seperti Mbak Noni, Mbak Sabrina, Mas Adi sebagai peserta dalam diskusi ini. Tema yang kita bahas hari ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, terutama di era digital saat ini, di mana banyak yang membagikan aktivitas pribadi secara terbuka di media sosial. Melalui diskusi ini, kita akan mencoba melihat apakah perilaku tersebut termasuk bentuk kebebasan berekspresi atau justru sudah melampaui batas antara ruang pribadi dan publik. Untuk gambaran tentang apa pengertian oversharing itu mungkin bisa disampaikan sama Mbak Alisa. Jadi oversharing itu secara sederhana berarti berbagi informasi pribadi secara berlebihan di ruang publik digital. Oversharing ini muncul seiring dengan berkembangnya budaya digital dan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap media sosial. Contoh kasusnya yaitu banyak orang yang memamerkan hal-hal yang terlalu pribadi seperti kondisi emosional, kesehatan, dan aib sendiri. Tapi kenapa sih orang bisa cenderung membagikan hal-hal sensitif di media sosial? Mungkin ada teman-teman yang bisa jawab. Untuk mungkin sebagai contoh berita, saya mendapatkan ini seorang bapak-bapak di daerah Jawa Tengah itu sedang berjalan kaki terus menghampiri sebuah pohon yang mengira di sebuah pohon itu ada seorang pria sedang menangis, terus dihampiri. Ternyata pria itu orang gila, akhirnya dia akan baju itu sama orang gila. Untuk videonya mungkin ini. Untuk menanggapi berita tentang oversharing yang saya berikan ini, mungkin dari Mbak Nani dulu mau menanggapi ini. Itu kan kayak mungkin orang itu kan punya pengalaman hidupnya ya, dia hidupnya gitu kan. Kayak kan bisa jadi apa ya, kayak itu kayak informasinya mungkin agak bisa jadi apa ya mungkin orang itu kalau ya informasi yang dia berikan itu kayak penipuan, kan kita nggak tahu ya, kan kayak apa ya, dia mau video Kayak cuma konten gitu. iya, kan kita nggak tahu itu benar apa enggak. Mungkin kayak bisa jadi kayak apa ya, orang itu bisa kayak kena ancaman online. Untuk Mbak Sabrina gimana Mbak? Jadi menurut dulu gimana? Kata-kata yang tahu ini dari Iya. saya belum dalam videonya, saya pernah videonya saya Berarti untuk pengalaman gimana? Kalau enggak nih, misal kasus yang lebih studi kasus misalnya kayak ini, misalkan ada seorang kerja di sebuah kantor, terus kerja karena dia kayak pertama kali itu ngerasain
misalkan pertama kali kita kesulitan mas kayak tugas dari bos, terus dia langsung bikin apa status di WA, kalian nggak pernah masakin kalau misalnya dia pertama kali kerja mau masak dikasih gini. Padahal itu sama orang-orang yang berperkarakan di situ dia normal lah untuk apa awal-awalan dari pegawai itu. Dia kayak suka dia ke media sosial biar orang-orang mau berkesan. Mungkin itu karena butuh ini kali ya, kayak validasi itu. Berarti kayak validasi itu motif dibalik oversharing itu berarti ada validasi, ada orang yang validasi itu. Pengakuan ya. Sama seperti kayak misal di ibu-ibu sosial kita, dia kan sama setiap kali bikin apa statusnya apa berita beritanya tentang diri sendiri, terus ngungkapin apa misal tadi ini aku lagi ini loh ini namanya kayak contoh dari persen. Ini termasuk normal ya sih sekarang. Misalnya sekarang udah banyak yang gitu. Bahkan merata di saat muda seperti itu. Ya karena mungkin dari sananya kan setiap konten, kalau konten itu dapat banyak yang nonton terus di like mungkin dapat akses gitu ya. Mungkin untuk pribadinya mungkin lah bodo amat, yang penting buat itu konten mungkin itu kalau selain itu. Jadi kayak orang-orang yang kurang sadar bahwa ada sih yang berprestasi seperti itu. Menurut teman-teman, apakah saat ini kita sudah terlalu sering membagikan hal pribadi diri sendiri di media sosial tanpa sadar? Apakah hal tersebut bisa menimbulkan dampak negatif terhadap citra diri seseorang? Dan apakah budaya sharing ini menunjukkan keterbukaan atau justru kurangnya kesadaran terhadap batas antara kehidupan pribadi dan diri? Kalau dari saya pribadi ya, saya jarang membagikan pengalaman saya di media sosial. Karena itu semua privasi sudah. Makanan itu paling itu bisa
misal kamu kegacuan deh terus beli terus wah aku beli nih gacuan level 3. Kalau bedanya masalah Enggak dari diri sendiri. oh kalau di sendiri kan nggak perlu mau dirusuk lagi gitu, nggak perlu di pos-pos. Kalau semua kan validasi. Kalau kita kegacuan kok buat kegacuan ini. Ya, misalnya ada dia apa bilangnya pada teman dari misal jarang banget kegacuan gitu jadinya bisa ini gitu. Ya, buat apa mengirimkan sesuatu yang seperti itu? Jadi tidak perlu iri. Kecuali ketika saya mengatakan personal dia, nama ini aku pernah kegacuan kok pernah dulu. Mungkin itu ada efek ini. Untuk saat ini gimana misalkan kayak apa upload foto-foto itu bisa di status WA itu. Ya nggak foto aja, ya wajar kan? Emang yang ada di sini wajar. Misalkan mbak misal habis kan habis menjadi MC terus MC di sebuah acara terus bikin video misal biar menang gitu terus maksudnya di statusnya mbak itu kesan dari mbaknya gimana? Apakah mbak sadar misal udah itu terus sama perasaannya gimana loh? Misal ada yang nonton misal seluruh kompaknya mbak nonton status gua nih gitu. Mungkin setelah mendengar pendapat dari teman-teman yang terlihat bahwa budaya post-sharing memang memiliki sisi positif seperti keterbukaan dan berbagi pengalaman pribadi, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif juga seperti pelanggaran privasi dan kesalahpahaman komunikasi. Dari hasil diskusi hari ini dapat kita simpulkan bahwa oversharing adalah kebiasaan memberikan terlalu banyak informasi pribadi di media sosial. Hal ini dapat mempersempit batas antara komunikasi pribadi dan komunikasi publik. Diperlukan kesadaran